Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, dan sore semuanya. Perkenalkan, nama saya Putri Patricia Agustina, nomor NIM 2019-143-018. Saya dari kelas 5A, Prodi PGSD, mata kuliah, bimbingan dan konseling sekolah dasar. Baik, di sini saya akan menjelaskan apa saja yang termasuk dalam bidang bimbingan di sekolah dasar. Itu ada 4, yaitu bimbingan pribadi, bimbingan sosial, bimbingan belajar, dan bimbingan karir. Baik, untuk yang pertama yaitu bidang bimbingan pribadi di sekolah dasar. Dalam bidang bimbingan pribadi, pelayanan bimbingan dan konseling di sekolah dasar yaitu membantu siswa menemukan dan mengembangkan pribadi yang beriman dan bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, mantap dan mandiri, serta sehat jasmani dan rohani. Bidang ini dapat dirinci menjadi pokok-pokok berikut. Yang pertama yaitu pemantapan sikap dan kebiasaan serta pengembangan wawasan dalam beriman dan bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua yaitu pemantapan pemahaman tentang kekuatan diri dan pengembangannya untuk kegiatan-kegiatan yang kreatif dan produktif, baik dalam kehidupan sehari-hari maupun perannya di masa depan. Yang ketiga yaitu pemantapan pemahaman tentang bakat dan minat pribadi serta penyaluran dan pengembangannya pada atau melalui kegiatan-kegiatan yang kreatif dan produktif. Yang keempat yaitu pemantapan pemahaman tentang kelemahan diri dan usaha-usaha penanggulannya. Yang kelima, pemantapan kemampuan mengambil keputusan. Yang keenam, pemantapan kemampuan mengarahkan diri sesuai dengan keputusan yang telah diambilnya. Yang terakhir, pemantapan dalam perencanaan dan penyelenggaraan hidup sehat baik secara rohani maupun jasmani. Bimbingan sosial. Dalam bidang bimbingan sosial, pelayanan bimbingan di sekolah dasar yaitu membantu siswa mengenal dan berhubungan sosialnya yang dilandasi dengan pekerti luhur, tanggung jawab kemasyarakatan, dan kenegaraan. Adapun bidang ini dapat dirincikan menjadi pokok-pokok berikut. Yang pertama yaitu pemantapan kemampuan berkomunikasi, baik melalui ragam lisan maupun secara efektif. Yang kedua yaitu pemantapan kemampuan menerima dan menyampaikan pendapat serta berargumentasi secara dinamis, kreatif, dan produktif. Yang ketiga yaitu pemantapan kemampuan bertingkah laku dan berhubungan sosial, baik itu di rumah, di sekolah, maupun di masyarakat luas, dengan menjunjung tinggi tata kerama, sopan santun, serta nilai-nilai agama, adat, hukum, ilmu, dan kebiasaan yang berlaku. Yang keempat yaitu pemantapan hubungan yang dinamis, harmonis, dan produktif dengan teman sebaya, baik di sekolah yang sama, di sekolah yang lain, di luar sekolah, maupun di masyarakat pada umumnya. Yang kelima yaitu pemantapan pemahaman kondisi dan peraturan sekolah, serta upaya pelaksanaannya secara dinamis dan bertanggung jawab. Dan yang terakhir, orientasi tentang hidup berkeluarga. Bimbingan belajar. Dalam bimbingan belajar, pelayanan bimbingan dan konseling di sekolah yaitu membantu siswa mengembangkan diri, sikap, dan kebiasaan belajar yang baik untuk menguasai pengetahuan dan keterampilan serta menyiapkannya untuk melanjutkan pendidikan pada tingkat yang lebih tinggi. Bidang ini dapat dirinci menjadi pokok-pokok berikut. Yang pertama yaitu pemantapan sikap dan kebiasaan belajar yang efektif dan efisien serta produktif, baik dalam mencari informasi dari berbagai sumber belajar, bersikap terhadap guru dan narasumber lainnya, mengembangkan keterampilan belajar, mengerjakan tugas-tugas pelajaran, dan menjalani program penilaian hasil belajar. Yang kedua yaitu pemantapan disiplin belajar dan berlatih, baik itu mandiri maupun berkelompok. Yang ketiga yaitu pemantapan penguasaan materi program belajar di sekolah sesuai perkembangan ilmu, teknologi, dan kesenian.
Yang keempat yaitu pemantapan, pemahaman, dan pemanfaatan kondisi fisik, sosial, dan budaya yang ada di sekolah, lingkungan sekitar, dan masyarakat untuk mengembangkan pengetahuan dan kemampuan, serta pengembangan pribadi. Yang terakhir yaitu orientasi belajar di sekolah maupun perguruan tinggi. Yang terakhir yaitu bimbingan karir. Dalam bidang bimbingan karir, pelayanan bimbingan di sekolah yaitu tentu siswa merencanakan dan mengembangkan masa depan karir. Bidang ini dapat dirinci menjadi pokok-pokok sebagai berikut. Yang pertama yaitu pemantapan pemahaman diri berkenaan dengan kecenderungan karir yang akan dikembangkan. Yang kedua, pemantapan orientasi dan informasi karir pada umumnya, khususnya karir yang hendak dikembangkan. Yang ketiga yaitu orientasi dan informasi terhadap dunia kerja dan usaha memperoleh penghasilan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Yang terakhir, orientasi dan informasi terhadap pendidikan yang lebih tinggi, khususnya sesuai dengan karir yang hendak dikembangkan. Baik, mungkin itu saja penyampaian materi dari saya. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.